Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sempurnakan pembahasan adab tidur dari bagian pembahasan kitab Minhajul Muslim, yaitu dengan menyebutkan zikir-zikir yang selayaknya untuk dibaca setelah bangun tidur, demikian pula menuju waktu pagi hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika bangun tidur, sebelum bangkit dari tempat tidur, maka dianjurkan untuk membaca zikir berikut ini: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Barra bin Azib, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, begitu juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum, yang mengkabarkan kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengambil tempat pembaringan beliau di waktu malam, beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau. Disebutkan ya, tangan kanan beliau di bawah pipi kanan beliau, demikian. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu.
dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau terbangun, qala, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila beliau terbangun, beliau membaca segala puji, bacaan zikir yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan kami, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya ya kembali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan adab bangun tidur untuk dibaca tatkala bangun tidur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tatkala bangun tidur dianjurkan duduk terlebih dahulu lalu mengusapkan ya dengan tangan pada wajah. Kemudian setelah itu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk berwudu lalu salat. Ini sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 183. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengkabarkan bahwa ia pernah bermalam di sisi bibi beliau yaitu Maimunah. Yang Maimunah radhiyallahu anha ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'tu fi 'ardil wisadati. Maka aku berbaring pada ujung bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau yaitu bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu berbaring pada sisi tengah bantal. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur sampai tatkala pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam itu beberapa waktu atau setelah pertengahan malam itu beberapa waktu, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, terbangun dari tidur. Fajalasa, lalu beliau duduk. Yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Beliau mengusapkan tidur itu dari wajah beliau dengan tangan beliau. Seperti orang yang mengusap wajah begitu. Membuang tidur ya dari wajah beliau. Summa qara'a al-'ashral ayati al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat terakhir
ya dari surah Ali Imran. Summa qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Kemudian beliau bangkit menuju wadah air yang tergantung, lalu beliau berwudu darinya, lalu memperbagus wudu beliau. Summa qama yusalli, kemudian beliau berdiri salat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita akan selesaikan ya hadis ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan faqumtu fasana'tu misla ma sana'a, maka aku pun berdiri bangkit lalu aku lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Summa dhahabtu, kemudian aku pergi, faqumtu ila jambihi, aku berdiri di sisi beliau. Fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si, lalu beliau meletakkan tangan kanan beliau pada kepalaku. Ya, karena salah posisi. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambil ya posisi yang keliru dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdiri di sebelah kanan beliau, seolah-olah beliau ya sebelah kiri beliau, ya, pada posisi sebelah kiri beliau, ya. Nah, seolah-olah beliau ini ya ingin mengambil posisi, yaitu Ibnu Abbas ingin mengambil posisi keimaman. Wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftuluha, dan beliau ya mengambil telinga kananku dan menariknya. Maksudnya adalah ya menggeser ke posisi ya sebelah kanan. Ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma keliru di dalam mengambil posisi makmum, ya. Demikian. Maka Rasulullah SAW ya menggesernya ke posisi sebelah kanan beliau, ya. Yang tadinya di posisi sebelah kiri beliau. Fa shalla raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat. Summa raka'ataini, kemudian 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 2 rakaat. Summa autara, kemudian beliau berwitir. Jadi beliau melakukan salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, kita ulangi. Beliau salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan witir, ya. 1 rakaat, demikian. Ya, ini berarti salat beliau adalah 13 rakaat, demikian, ya. Sumataja'a hatta atahu al-muadzinu. Kemudian beliau ya berbaring sampai datang muadzin kepada beliau. Faqama, lalu beliau berdiri, fa shalla rak'ataini khafifataini. Lalu beliau ya salat 2 rakaat. Ya, itu salat 2 rakaat maksudnya adalah salat sunat ya rakaatal fajri sebelum subuh, ya. Summa kharaja fa shalla subha, kemudian beliau keluar dari rumah, ya, lalu beliau salat subuh, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya hadis yang terkait dengan adab bangun tidur, ya. Lebih-lebih ketika ya di akhir malam atau pertengahan malam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya dianjurkan ya bagi kita untuk membaca zikir berikut. Ya, seperti contohnya adalah membaca zikir Allahumma inni asbahtu bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka
wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya. Nah, ini dibaca 4 kali, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha marratan a'taqallahu rubu'ahu minan nari wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha salasan a'taqallahu salasa arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nari. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca zikir tersebut, Allahumma inni asbahtu bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, ini siapa saya membacanya 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya, ya, seperempat dirinya dari api neraka. Maka siapa saja yang membacanya 2 kali, maka Allah membebaskan setengah dirinya dari api neraka. Siapa saja membacanya 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan 3/4 dirinya. Namun apabila dia membaca keseluruhannya 4 kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya keseluruhan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada zikir yang lain yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Seperti contohnya adalah zikir seperti ini, khusus di waktu pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Berikut ini sebentar, ya. Yaitu doa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi, ya. Berikut ini, ya, doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Bahwasanya, kata Juwairiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari sisi beliau di waktu pagi tatkala salat subuh, dalam kondisi beliau, yaitu Juwairiyah, itu berada di tempat salat beliau. Summa raja'a ba'da an adha. Kemudian beliau kembali setelah masuk waktu duha. Wahia jalisatun, dalam kondisi masih duduk, ya, yaitu istri beliau Juwairiyah masih duduk. Qala, Rasulullah bersabda kepadanya, mazilti alal halil lati faraktuki alaiha, engkau masih senantiasa dalam kondisi yang aku tinggalkan engkau tadi, masih seperti itu? Qalat na'am. Maka Juwairiyah mengatakan, iya benar,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qulti mundul yawma lawazanathunna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku telah mengucapkan, membaca setelah engkau, ya, 4 ungkapan berikut 3 kali. Andaikan ditimbang dengan apa yang telah engkau baca semenjak hari ini, tentu akan berat, ya, lebih berat, ya, bacaanku tersebut, yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Masya Allah, ini zikir, ya, yang diajarkan Nabi SAW, bahkan beliau melakukannya. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, sebesar ridho dirinya. Wa zinata arshihi, seberat arasnya. Wa midada kalimati, dan sepanjang firman-firmannya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ya. Nah, ini mestinya, ya, dibaca oleh seorang mukmin di waktu paginya. Demikian, ya. Begitu juga hendaknya membaca setiap hari, termasuk di waktu pagi, ya. Boleh untuk membaca seperti ini, ya. Berdasarkan hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata marratin kana lahu adalu ashri riqabin, ya, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dzalika hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun ya amila aksara minhu." Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari itu 100 kali, ya, maka itu seperti pembebasan, ya, 10 budak, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, dan dihapus darinya, dihilangkan atau dihapus darinya 100, ya, keburukan, ya. Jadi ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100, ya, keburukan, dan itu baginya menjadi pelindung dari syaitan di harinya tersebut sampai waktu sore. Jadi kalau dibaca di waktu pagi, ini akan dilindungi sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang mendatangkan sesuatu yang lebih afdol dari apa yang dia telah lakukan itu, kecuali seseorang yang dia mengamalkan lebih banyak daripada hal itu. Demikian, ya. Maka silakan membaca, ya, doa seperti itu, ya, doa seperti itu, yaitu zikir atau doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian. Ya, dan yang lainnya banyak sekali zikir-zikir di waktu subuh, ya, di waktu pagi setelah sholat subuh ini banyak sekali, ya. Baik, ini kita cukupkan saja, namun sedikit kita sampaikan, ya. Ini ada beberapa juga anjuran untuk beraktivitas di waktu pagi ketika keluar rumah untuk membaca, ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwata illa billah, ya. Bacaan seperti itu,
Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu ya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah qila lahu kufita wa buqita wa tanaha anhu asyaitanu." Ya. Apabila seorang hamba membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah, ya, idza kharaja min baitihi, tatkala dia keluar dari rumahnya, ya, membaca doa tersebut, maka dikatakan kepadanya, ya, kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau telah dilindungi, wa tanaha anhu asyaitan, dan syaitan pun menyingkir darinya. Demikian, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya ketika ya keluar rumah, baik itu jalan kaki ataupun berkendara, maka dianjurkan untuk membaca doa seperti ini, ya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajlah au yujahla alayya. Ya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qad illa rafa'a tarfahu ila sama wa qala Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajlah au yujahla alayya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku melainkan beliau mengangkat pandangan beliau ke arah langit sembari membaca yang artinya, ya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, dari aku tersesat atau aku disesatkan, au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau aku digelincirkan, au adlima au udlama, atau aku ya berbuat zalim atau aku dizalimi, au ajhala au yujhala alayya, atau aku bertindak bodoh atau aku ya dibodohkan atau diarahkan tindakan kebodohan kepada aku. Demikian, nah, seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Sesungguhnya banyak sekali ya dalil-dalil atau zikir-zikir ya yang beserta dalilnya di waktu pagi sebelum ya masuk waktu duha atau sebelum terbitnya matahari. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, silakan barangkali bisa melihat ya, bisa melihat kitab kecil ya terkait dengan zikir-zikir, yaitu kitab seperti Hisnul Muslim ya yang memuat tentang zikir-zikir keseharian ya, baik itu zikir setelah sholat ya, zikir ya waktu pagi dan waktu petang dan seterusnya ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan ke nomor layanan kami lewat chatting WhatsApp di nomor 08 12 12 12 88 34. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, perusahaan memberikan fasilitas kepemilikan laptop bagi karyawan setelah 3 tahun digunakan. Ya. Kita ulangi, perusahaan memberikan fasilitas kepemilikan laptop bagi karyawan setelah 3 tahun digunakan. Namun pembeliannya menggunakan pembiayaan ya bank dengan cicilan atas nama karyawan yang bersangkutan. Apakah boleh kita mengambil fasilitas tersebut karena keputusan perusahaan harus demikian? Jika tidak diambil, maka karyawan harus menyediakan laptop atas biaya sendiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bentuk riba, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan maupun pribadi, maka ini tetap terlarang. Ya, tidak boleh bagi kita ya untuk terlibat di dalamnya. Nah, jika kita menyetujui sebuah akad ribawi atas persetujuan kita, walaupun itu akan dibiayai oleh perusahaan, maka sesungguhnya kita terlibat. Ya, sesungguhnya kita terlibat. Itu terlibat dalam ya riba tersebut. Bahkan ya atas dasar persetujuan kita lah ya riba itu diberlakukan ya atas nama kita. Maka tetap tidak boleh ya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ancaman riba ya. Jangan khawatir rugi ya, demikian. Berbeda halnya apabila ternyata pihak perusahaan yang atas dasar inisiatif mereka ya, pemangku kebijakan di perusahaan tersebut untuk memberikan ya fasilitas kepemilikan laptop tersebut ya kepada karyawan ya tanpa harus persetujuan karyawan, maka ini hal yang berbeda. Ya, maka boleh bagi kita untuk menerimanya. Karena itu sesungguhnya ya hadiah dari perusahaan untuk kita. Demikian ya. Ingat, bila tanpa harus ada ya persetujuan dari masing-masing karyawan ya. Maka bila akad ya pembelian ya laptop tersebut lewat cicilan dengan menggunakan pembiayaan dari perbankan dilakukan atas inisiatif dari pihak perusahaan ya tanpa harus melibatkan persetujuan dari karyawan, maka ini tidak mengapa bagi para karyawan tersebut untuk menerima, karena itu termasuk hadiah ya, hadiah, tidak mengapa seperti itu ya. Demikian. Karena yang melakukan akad ribawi adalah pihak perusahaan, maka tidak mengapa menerima hadiah tersebut. Asalkan penerimaan hadiah itu tidak menjadi pembenaran ya akad ribawinya. Berbeda halnya apabila ternyata fasilitas kepemilikan laptop bagi karyawan ini akan diberikan oleh perusahaan ya pembeliannya dengan menggunakan pembiayaan dari perbankan dengan cara cicil, ini atas dasar ya persetujuan dari masing-masing karyawan ya. Bila dengan demikian maka ini terlibat ya, bila atas dasar persetujuan karyawan, demikian, maka setiap karyawan terlibat dalam akad riba tersebut, demikian ya. Namun apabila tidak dilibatkan, tidak diminta persetujuan atas inisiatif dari pihak perusahaan, maka tidak terlibat, maka boleh untuk menerima hadiah ya, hadiah fasilitas laptop tersebut, demikian ya. Demikian ya. Jadi jangan khawatir untuk mengeluarkan biaya ya untuk pembelian laptop yang itu akan menjadi milik pribadi. Ya, apa masalahnya ya? Apa masalahnya? Ya kita beli untuk diri kita sendiri, maka tidak mengapa. Ya. Kan juga nanti akan kembali kepemilikannya kepada ya karyawan tersebut. Ya, maka keluarkan dari uang sendiri, demikian ya. Seperti itu. Jadi diperhatikan dari sisi ya diminta persetujuan atau tidak diminta persetujuan. Bila diminta persetujuan, tanda tangan ya, baru nanti diproses pembeliannya dengan ya pembiayaan dari perbankan dengan cara cicil ya, maka bila diminta persetujuan maka di sini terlibat dalam dosa riba. Namun apabila tidak diminta persetujuan ya, artinya pihak perusahaan yang berinisiatif untuk ya membeli dengan cara cicil dari pembiayaan
perbankan, maka tidak ada dosa bagi para karyawan untuk menerima hadiah tersebut atau fasilitas tersebut. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, Ustadz, om saya muslim dan tahu air liur anjing itu najis, tapi tetap melihara anjing dalam rumahnya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pelihara anjing lagi, namun selama memelihara, anjing itu suka bermain-main dan menjilat majikannya, om saya itu dan keluarga. Anjing itu juga suka meneteskan air liurnya karena mulutnya sering menganga. Ya memang begitu kalau anjing ya. Ya, senyum nggak senyum tetap menganga dia begitu ya. Bagaimana cara mensucikan najisnya Ustadz? Apakah harus ya membersihkan seluruh tubuh dan barang-barang di rumah dengan air plus tanah? Baik ya. Bismillah. Para ulama sepakat apabila air liur anjing itu mengenai bejana, yaitu apa saja alat-alat yang diinteraksikan ya dengan makanan atau minuman, seperti contohnya cangkir, ya, sendok, piring, begitu juga wajan, ya, tempat masakan, ya, tempat makanan atau minuman, semua ya bila mengenai bejana, maka sepakat para ulama untuk dibersihkan dengan 7 kali siraman, salah satunya itu dengan tanah. Ya, kata Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW yang artinya sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing itu menjilat padanya, ia membersihkannya 7 kali siraman atau basuhan, cucian, salah satunya atau yang pertamanya dengan tanah. Demikian, nah seperti itu. Ini sepakat para ulama apabila mengenai bejana, yaitu alat-alat yang diinteraksikan dengan makanan dan minuman, baik itu ya alat masak atau alat makan dan minum, seperti itu ya. Namun apabila terkena air liur anjing tersebut ya dengan selain bejana, seperti pakaian, seperti kulit ya, seperti lantai, tempat tidur, atau barangkali tempat duduk, kursi dan semisalnya, ya, selain bejana, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang memberlakukannya ya seperti mengenai bejana, seperti air liur anjing itu mengenai bejana, maka dicuci sampai ya 7 kali ya siraman, ya 7 kali siraman, salah satunya dengan tanah, demikian. Ada yang tidak perlu, ya tidak demikian, ya.
pendapat yang lain berpendapat bahwasanya tidak perlu memperlakukan dengan demikian, karena itu hanya khusus bagi bejana saja, karena akan diinteraksikan dengan makanan dan minuman, demikian ya, seperti itu. Sehingga ya cukup disiram saja sampai bersih ya, demikian. Yang jelas wallahu taala alam ya, apabila memang seisi rumah ya itu pernah ya terkena air liur anjing, atau kita tidak mengetahui di mana saja tetesan air liur anjing itu, maka ya sebaiknya dilakukan pembersihan dengan menyiramkan air ya, seperti itu. Jadi dipel atau disiramkan air ya, dilewatkan air ya di pada pada lantainya. Demikian pula ya pada tempat-tempat yang berpotensi pernah ya jatuh air liur anjing padanya. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada zakat 2,5% pada uang gaji bulanan yang dibayar per bulan? Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustadz. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada zakat pada gaji bulanan kecuali apabila gaji bulanan tersebut disimpan dan digabungkan dengan harta simpanan yang lainnya seperti uang-uang simpanan atau emas atau perak yang pada kebiasaan setiap tahunnya itu dikeluarkan zakatnya, maka ya hasil uang gaji tersebut ada zakatnya, tapi mengikuti zakat emas dan perak atau uang yang biasa dikeluarkan setiap tahunnya, bukan setiap bulannya ya. Jadi sesungguhnya tidak ada zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan dari gaji profesi tersebut, tidak ada ya. Sesungguhnya ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu banyak profesi. Ada khalifah, profesi khalifah, ada ya panglima perang, ya ada penarik zakat, ada penarik jizyah, ya ada gubernur, demikian. Ya, kita tahu di zaman Abu Bakar dan Umar itu sudah diberlakukan pemberian gaji dari Baitul Mal kepada khalifah. Tapi tidak diketahui ditarik ya zakat, dipotong zakat setiap bulannya, tidak ada demikian ya. Maka kita katakan ini merupakan kedzaliman. Lebih-lebih ternyata zakat profesi yang diberlakukan ya, penarikan zakat setiap bulannya ini merupakan zakat gado-gado. Barangkali yang pernah makan gado-gado ya ini akan tahu bahwasanya gado-gado itu tidak satu jenis saja. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kenapa zakat gado-gado dikatakan gado-gado? Perlu diketahui bahwasanya ya untuk nisabnya maka ditiadakan nisabnya. Tidak ada batas minimal harta yang wajib dizakati, tidak ada. Ya. Begitu didapatkan maka dikeluarkan berapapun nilainya. Maka ini mengikuti disebut dengan ya zakatur rikaz, zakat rikaz. Jadi untuk nisab itu disamakan dengan zakat rikaz. Kemudian untuk waktu maka mengikuti zakat pertanian dan buah-buahan, yaitu setiap bulannya itu dianggap seperti panennya. Nah begitu ya.
setiap bulan gaji yang didapatkan itu dikiaskan atau disamakan seperti panen pada zakat pertanian dan buah-buahan. Nah, seperti itu. Jadi waktunya mengikuti zakat pertanian dan buah-buahan. Kalau nisab, tidak ada nisab, itu mengikuti ya zakatul rikaz, yaitu zakat barang temuan yang didapatkan di bawah tanah, demikian. Kemudian untuk takaran wajib yang dikeluarkan, takaran wajib yang wajib dikeluarkan itu mengikuti ya emas dan perak, yaitu 2,5% atau 1/40. Ya, coba bayangkan ya satu zakat produk ya produk zaman sekarang ini disebut dengan zakat profesi. Nah, itu ternyata mengadopsi 3 bentuk zakat sekaligus. Ya, untuk nisabnya tidak pakai nisab karena disamakan dengan zakatul rikaz. Untuk waktunya maka mengikuti zakat pertanian dan buah-buahan, yaitu zakatul zuru' wasimar. Kemudian untuk ya al-miqdar al-wajib, yaitu takaran wajib yang dikeluarkan, maka mengikuti ya zakatul dhahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Lihat ini ya, 3 zakat ngumpul jadi satu pada zakat profesi, sehingga ini zakat gado-gado namanya, demikian. Ya, maka tidak ada zakat seperti ini ya. Lebih-lebih di zaman Rasulullah, para sahabat dahulu ada profesi-profesi ya yang tadi sudah kita sebutkan, namun tidak ada zakat yang kita ketahui, tidak ada riwayat yang kita ketahui bahwasanya dari profesi tersebut diwajibkan bayar zakatnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, afwan izin bertanya, gimana hukumnya anak salat sendiri di shaf kedua tepat di belakang imam? Karena anak tidak menyambung ke shaf kedua yang dimulai jamaah dari posisi paling sudut kanan dekat dinding, bukan dari mulai tengah Ustaz. Karena sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat di sini, jika memulai shaf kedua itu dari sudut paling samping dekat dinding, baru disambung sampai ke tengah, bukan dari tengah ke samping. Anak takut menjadi pemutus shaf dan tidak sah sholatnya karena sholat sendiri. Karena ada pendapat bahwa shaf kedua itu harus dimulai dari tengah, bukan dari samping. Demikian. Bismillah. Sesungguhnya membentuk awal shaf itu adalah tepat di belakang imam. Ya, tepat di belakang imam. Bukan dari sebelah kanan sudut atau sebelah kiri sudut, bukan, tapi tepat di belakang imam. Ya. Demikian. Ya, kalau imamnya di tengah, maka mulainya dari tengah. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk semua shaf. Ya, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, demikian. Seterusnya. Maka itu mulai dari ya membentuk shaf itu dari belakang imam, tepat di belakang imam. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Nah, apabila didapatkan ada masyarakat yang ketika membentuk shaf yang kedua ternyata dari sebelah kanan, ya. Sudut sebelah kanan. Maka bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Kalau saya pribadi, saya menanti sebahagian orang ya yang juga telat ya seperti kita untuk mengajaknya membentuk shaf di tengah atau di belakang, tepat di belakang imam. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Atau bisa juga menarik sebahagian ya orang yang membentuk shaf tadi di sudut sebelah kanan untuk bergeser ke tengah atau tepat di belakang imam. Nah, seperti itu jika memungkinkan. Ya. Nah, seperti itu. Namun apabila ternyata tidak ada dan kita khawatir ya, jamaah salat selesai, maka wallahu ta'ala alam tidak mengapa untuk ya mengikuti
saf yang sudah terbentuk semenjak awal, ya, walaupun ya itu membentuknya dari sudut sebelah kanan, ya, tapi ngambil posisi yang paling dekat dengan posisi belakang imam, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu fiik wa hafidhakallah. Saya ingin minta nasihat Ustaz. Saya ingin istiqomah di atas jalan sementara teman-teman kerja selalu mengajak untuk nongkrong dan bermaksiat. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah meninggalkan mereka atau akan tetapi mereka benci? Ya, demikian. Syukran. Ya, jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib untuk memilih teman yang baik, karena teman dekat itu bisa memberikan pengaruh bagi agama seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memilih siapa yang dijadikan teman dekatnya. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan perintah, maka hukum asal perintah adalah wajib, maka wajib memilih dan menyeleksi teman tersebut, demikian, ya, wajib, ya. Kalau tidak berdosa, lebih-lebih ternyata ini bisa menghadirkan dosa-dosa berikutnya, demikian. Nah seperti itu, ya, jangan sampai ya kita mendapatkan keridhaan manusia, kawan-kawan kita, namun mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu ya muslim yang kurang akal, mukmin yang kurang iman, demikian. Yang seperti itu. Orang beriman itu meyakini bahwa keridhaan utama adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Karena kebahagiaan itu milik Allah. Allah memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Kalau kita ingin bahagia, maka buat Allah ridho kepada kita. Demikian, seperti itu. Jangan buat manusia ridho. Manusia nggak bisa tidak memiliki kebahagiaan itu untuk dirinya dan orang lain, dan tidak bisa memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Demikian. Nah seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Maka wajib meninggalkan mereka. Ya, kecuali kalau pingin ya mendakwahi mereka. Nah seperti itu. Tapi tidak boleh mengikuti kemaksiatan mereka, bersama mereka dalam maksiat, tidak boleh, demikian. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila makmum masbuk saat rakaat terakhir dalam ruku dalam sholat, haruskah kita duduk tawarruk mengikuti imam atau iftirash? Barakallahu fikum wa hafidhakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, ya. Silakan ya memilih salah satu pendapat di kalangan para ulama, ya. Tidak mengapa, karena masing-masing pendapat tersebut itu memiliki dalil, ya. Dari mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang pertama kita sebutkan dan yang sepakat dengan pendapat ini, bahwasanya ya atau pendapat yang lainnya bahwasanya ya duduknya adalah tawarruk mengikuti imam, ya, duduk tawarruk mengikuti duduk iftirash, ya, duduk iftirash tidak mengikuti imam, ya, karena belum selesai alasannya, demikian. Nah seperti itu. Adapun pendapat yang lain, ya, bahwasanya duduknya adalah tawarruk mengikuti imam, demikian, ya. Wallahu taala alam. Saya pribadi ya condong kepada ya duduk iftirash karena belum selesai, dan tetap saja itu dikategorikan sebagai mengikuti imam, ya, itu mengikuti imam, ya.
Karena imam duduk, ya makmum duduk, ya seperti itu. Tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, demikian, ya. Adapun mengikuti rincian imam dalam duduk, maka ini tidak diwajibkan. Nah, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1 miliar lebih, ya. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa berinvestasi akhirat, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan, ya, seperti itu. Ya, maka silahkan, ya, kirimkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.